Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pada seri ketiga, yaitu kalau pada seri kedua kita setelah belajar tentang latar belakang dari kebijakan asesmen nasional, ya. Oke. Kita lanjutkan pada pentingnya asesmen nasional. Oke. Pada hakikatnya, pada akhir sebelumnya kita telah dijelaskan bahwa asesmen nasional digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya, mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan? Apakah mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil ujian nasional saja yang selama ini terjadi? Saya yakin tidak, karena ujian nasional dilakukan dengan banyak menghalalkan segala cara. Saya rasa itu juga tidak menggambarkan mutu pendidikan nasional. Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada capaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir, apapun itu sebutannya, USBN atau yang lain, melainkan keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada capaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, karena dilakukan penilaian holistik. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad 21, di mana arus perubahan menurut siswa menguasai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi segala tantangan abad 21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar, berinovasi, komunikasi, berkontribusi pada masyarakat, menggunakan teknologi. Jadi ini yang pertama adalah kecakapan belajar dan berinovasi. Selanjutnya, mampu tidak menggunakan teknologi informasi, karena perkembangan teknologi informasi sangat pesat, ya. Selanjutnya, menggunakan kedua hal ini untuk berkontribusi pada masyarakat. Itu kecakapan abad 21 yang diinginkan. Nah, yang menjadi pertanyaan bagus di sini adalah bagaimana cara mengukur kompetensi tersebut? Nah, dari sini asesmen nasional diharapkan dapat mengukur semua itu. Bagaimana cara asesmen mengukur itu? Asesmen nasional dilakukan sebagai alat mengukur ketercapaian kompetensi harus dikuasai siswa. Asesmen nasional diharapkan tidak hanya mengukur keberhasilan ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa, melainkan diharapkan bisa memotret hasil belajar kognitif siswa, seperti halnya yang dapat dilihat dari ujian nasional, walaupun itu agak semu, tapi juga bisa memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai-nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat diprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Selain tuntutan kecakapan abad 21, nah ini ada istilah baru bagi saya, yaitu profil pelajar Pancasila. Juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa Indonesia. Bahkan profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Benarkah? Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa diantaranya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, kebinekaan global, mandiri, benar kritis, kreatif, gotong royong.
Yang masuk kecakapan abad 21 yaitu bernalar kritik dan kreatif. Profil pelajar Pancasila. Ya. Ini yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan. Jadi jika profil ini dimiliki oleh seorang pelajar, maka dia bisa dikatakan sebagai pelajar Pancasila. Nah, di sini kita diharapkan untuk mempelajari lebih detail di profil pelajar Pancasila. Apa sih sebetulnya profil pelajar Pancasila? Ya. Baik, kita buka. Oh, putus lagi. Ini beriman, bertakwa, pelajar Indonesia berakhlak mulia. Pelajar yang berakhlak hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, berarti dia beribadah sesuai dengan keyakinan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Elemen kunci beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Esa adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Poin kedua yaitu kebinekaan global. Apa sih maksudnya kebinekaan global? Kebinekaan global, pelajar Indonesia diharapkan mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka, berinteraksi dengan budaya lain sehingga menemukan saling menghargai kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif, tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Apa sih indikatornya? Yaitu mengenal dan menghargai budaya, perbedaan budaya, memahami komunikasi interkultural dan interaksi dengan sesama, refleksi tanggung jawab terhadap pengalaman itu. Lalu gotong royong. Gotong royong ini yang sudah mulai pudar di sekitar kita ya. Nah, diharapkan para pelajar mengaktifkan lagi kegotong royongan itu ya, melakukan kegiatan bersama dengan sukarela, saling bahu membahu, diantaranya itu ada kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Yang keempat adalah mandiri. Apa maksudnya pelajar yang mandiri? Pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar ya. Jadi di sini dikatakan mandiri jika sadar terhadap potensi yang ada diri sendiri, lalu situasi yang dihadapi sekarang, ada regulasi apapun konsekuensinya dia berkenan untuk menerima semua itu. Yang kelima yaitu bernalar kritis. Saya rasa ini adalah suatu hal yang lumrah. Jadi diharapkan pelajar harus bersikap objektif dalam memproses begitu banyak informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif, lalu menghubungkan antar berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menggunakannya. Adapun indikatornya, pelajar dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Jadi bisa memilah, bisa memfilter, ini informasi yang diperlukan, ini yang tidak diperlukan. Lalu dari informasi yang sudah dikumpulkan, dia mampu menganalisis dan mengevaluasi berdasarkan penalaran yang dimilikinya.
setelah melakukan hipotesa terhadap informasi yang sudah dikumpulkan, dia melakukan proses refleksi, ya, apakah sudah benar kesimpulan yang diambil. Jika sudah benar, maka dilanjutkan dengan mengambil suatu keputusan. Yang keenam yaitu kreatif. Nah, apabila kita sudah kritis, ya, sudah mandiri, sudah memiliki akhlak mulia, maka kita akan mampu untuk mengembangkan, mampu untuk memodifikasi tanpa harus melanggar hak cipta, bisa menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Nah, di sini kata indikatornya yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal. Ini susah sekali. Namun dengan memodifikasi hal-hal yang sudah ada, itu bisa masuk dalam hal yang orisinal. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa terjadi. Oke, kita kembali. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan di sini. Untuk itu penting bagi guru dan siswa untuk mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Pencapaian kompetensi sifat dapat diukur dari pemahaman konsep, keterampilan dalam menerapkan konsep yang sudah dipahami dalam berbagai konteks. Dengan demikian, siswa tidak hanya menguasai konten, ya, tetapi juga menguasai pemahaman secara mendalam tentang konsep itu kira-kira bisa nggak diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan. Dengan demikian, maka diharapkan ada peningkatan hasil belajar siswa itu. Siswa mampu memiliki kompetensi yang holistik. Inilah sebetulnya yang ingin dianalisis asesmen nasional. Mudah-mudahan bisa, ya, karena ini bukan sesuatu yang mudah. Nah, bagaimana keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila? Jadi ini sudah mulai dikombinasikan 3 komponen: asesmen nasional, kecakapan abad 21, sama profil pelajar Pancasila. Nah, kecakapan abad 21. Nah, di sini AKM. AKM ini nanti kita akan mengkaji tentang literasi membaca. Itu berarti bagaimana memilih dan memilah informasi dan menggunakannya sampai menarik kesimpulan. Di sini juga ada proses bernilai kritis. Terus literasi numerasi itu berkaitan dengan penerapan pemahaman siswa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan informasi yang diberikan. Tuh. Selanjutnya ada survei karakter. Nah, survei karakter ini kelihatannya yang akan digunakan untuk profil pelajar Pancasila. Ya, termasuk kolaborasi itu. Nah, termasuk survei lingkungan belajar. Ya. Oke. Baik, ternyata itu adalah pentingnya asesmen nasional. Diharapkan mampu mengukur kecakapan hidup abad 21 dari suatu siswa dan memiliki profil pelajar Pancasila.
Oke. Demikian pentingnya asesmen nasional. Jadi asesmen nasional itu digunakan untuk mengukur kompetensi kecakapan hidup abad 21 ya, berpikir kritis ya, berkolaborasi dan mampu menerapkan pemahamannya dalam berbagai konteks kehidupan. Itu kecakapan abad 21. Sedangkan karakter daripada profil pelajar Pancasila itu diharapkan nanti dari asesmen nasional mampu mengukur apakah seorang pelajar itu memiliki akhlak mulia, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Yang kedua adalah memiliki kebinekaan global, jadi mampu menerima istilahnya budaya, mampu mensikapi budaya satu dengan yang lainnya, ya, mampu berasimilasi dengan budaya lain tanpa meninggalkan budaya luhur, gitu ya. Terus yang ketiga adalah mandiri. Mandiri artinya dalam arti seorang pelajar itu ketika dia sudah mengambil suatu keputusan, apapun regulasi yang dihadapi, maka dia siap dengan konsekuensinya. Yang keempat adalah berpikir kritis. Jadi di sini ini yang ada interseksi dengan kecakapan abad 21. Yang kelima kreatif ya, kurang satu ya. Kecakapan pelajar Pancasila ada 6. Mari kita ulang. Kita bisa mengulang ya, di sini kita bisa mengulang. Nah, gotong royong kita kurang. Tetapi bagaimana ya mengukur seorang pelajar itu memiliki sikap gotong royong? Mari kita ikuti Bintek ini sampai selesai supaya kita memiliki pemahaman yang holistik juga. Semoga saya mampu belajar bagaimana mempelajari asesmen nasional itu bisa mengukur gotong royong siswa itu bagaimana, sehingga nanti saya akan mengkondisikan pembelajaran yang mampu menimbulkan sikap gotong royong itu seperti apa. Jadi sekali lagi asesmen nasional diminta untuk mengukur kecakapan hidup abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, dan mampu mengimplementasikan pemahaman dan kreasinya itu dalam kehidupan sehari-hari atau menerapkan dalam berbagai konteks, berkolaborasi dengan itu. Terus ditambah dengan karakter pelajar Pancasila yang ada 6 bagian nih. Jadi yuk kita ulang. Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang terindikasi pada apa? Dia akhlaknya sesuai dengan agama yang diyakini, dia rajin ibadah, dia mampu menginternalisasi agamanya dan mengeksternalisasi agama yang dianutnya. Yang kedua, kebinekaan global, dia mampu memahami budaya orang lain, menganalisis kira-kira budaya itu bisa diambil tidak tanpa meninggalkan budaya leluhur gitu ya.
budaya yang luhur, bukan budayanya leluhur gitu ya. Yang ketiga adalah mandiri. Jadi mereka ketika mengambil suatu keputusan, maka mereka ketika dihadapkan dengan regulasi apapun dan mendapatkan hasil apapun, dia bisa bertanggung jawab terhadap itu semua. Yang keempat adalah gotong royong. Jadi mampu untuk bekerja sama, saling bantu dalam suka maupun duka, tanpa mengharapkan imbal balik gitu ya. Jadi kepedulian terhadap sesama, sehingga kita bisa saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Selanjutnya yaitu kita kritis, yaitu memiliki karakter kritis dalam mensikapi suatu permasalahan yang muncul di masyarakat berdasarkan informasi yang valid ya. Jadi kita memiliki keterampilan dalam mengambil informasi yang dibutuhkan, membuang yang tidak dibutuhkan, habis itu menganalisis, setelah dianalisis dilakukan hipotesis, kira-kira kesimpulannya apa, kita uji kesimpulan sementara kita, ketika sudah benar maka kita ambil itu kesimpulannya. Bila perlu, ketika kita menghadapi permasalahan, maka kita kreasikan apa yang sudah ada, kita modifikasi sedemikian rupa sehingga muncul suatu ide-ide yang orisinal, sehingga kreativitas pelajar itu bisa diukur. Demikian ya, demikian guru belajar seri AKM seri ketiga dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.